Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan tentang nasib pejabat yang zalim. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, "Ittaqid da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Yang artinya, berhati-hatilah kamu terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena antara doanya dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Hadis ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati terhadap doa-doa yang dikemukakan oleh orang-orang yang sedang terzalimi. Karena kalau orang-orang yang terzalimi berdoa, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Doanya akan langsung sampai kepada Allah, dan kemudian Allah akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh orang yang teraniaya ini. Pemirsa, orang-orang yang teraniaya, yang tidak sanggup melakukan pembalasan ini, biasanya terjadi atau dialami oleh orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan dan kedudukan. Orang yang menjadi korban teraniaya ini, meski tak sanggup membalas, dalam hatinya pasti ingin memberontak, ingin membalas bagaimana caranya. Tetapi karena tidak punya daya dan kekuatan, maka dia hanya bisa diam saja. Tetapi pada saat diamnya itu, biasanya kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membalasnya. Allah berjanji bahwa orang yang berbuat zalim akan dibalas oleh Allah dengan balasannya setimpal. Dalam ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 42, Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Quran surat Ibrahim ayat 42. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi bersabda, siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan atau meminta maaf dari saudaranya itu pada hari ini atau di dunia ini sebelum datang hari kiamat, yaitu suatu hari di mana tidak ada lagi uang dan harta benda untuk bisa menebus atau mengganti kesalahan yang dilakukannya. Bila ia memiliki pahala amal solih, maka diambillah pahala amal tersebut sesuai kadar kezalimannya untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya sebagai tebusan dari kezaliman yang pernah dilakukannya. Namun, bila ia tidak memiliki lagi pahala kebajikan, maka diambillah kejelekan atau dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya itu, lalu dibebankan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka.
Demikian hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2449 dan hadis riwayat Muslim nomor 6744. Mengingat begitu berat dan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh orang-orang yang melakukan kezaliman, maka bila ada seseorang yang pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, mumpung ada kesempatan di dunia ini, hendaknya segera menyadari kesalahannya, kemudian bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang pernah dizaliminya. Bila tidak, bukan hanya siksaan di akhirat yang akan mengancamnya, tetapi siksaan yang mengerikan di dunia ini juga siap menimpanya. Terutama bila orang-orang yang terzalimi tidak terima, lalu mengada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Pemirsa, dalam sebuah kitab berjudul La Tahzan Wabtasim lil Hayah karya Syekh Mahmud Al-Misri dikisahkan, ada seorang nelayan yang hidupnya menanggung keluarga, istri dan anak-anaknya dengan hasil tangkapan ikan. Alat yang dipakai untuk mencari ikan hanya berupa jala, yaitu alat untuk menangkap ikan yang berupa jaring bulat dengan cara menebarkan atau mencampakkan ke air laut. Suatu hari, nelayan ini pergi ke pantai untuk menebarkan jalannya dengan harapan agar mendapatkan ikan yang banyak. Tak disangka-sangka, ada ikan besar yang tersangkut di jalannya. Lalu, ia sangat bergembira dan bahagia sekali. Ia membayangkan bahwa ikan yang besar yang baru didapatnya itu akan digunakan untuk makan keluarganya, sebagian untuk tetangganya, dan sebagian lain untuk dijualnya. Nah, pemirsa, saat ia berjalan menuju pulang, tiba-tiba bertemu dengan pengawal atau pejabat istana. Pejabat itu pun tertarik dengan ikan yang besar itu, lalu memintanya. Namun sang nelayan menolaknya karena ikan itu hanya diperuntukkan buat keluarganya. Pejabat itu pun marah, kemudian mengancam, bahkan memukul sang nelayan itu. Nah, tetapi sang nelayan tetap tidak mau, akhirnya direbutnya dan dirampasnya oleh sang pejabat itu tanpa dibayar sepeser pun. Sang nelayan yang lemah dan miskin ini pun tak sanggup mempertahankannya. Ia hanya bisa diam dan merintih kesakitan akibat dipukul oleh pejabat zalim itu. Saat itu sang nelayan kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi, ja'altani dha'ifa wa ja'altahu qawiyan anifa fakhudhli bihaqqi minhu ajila faqad dhalamani wala sabaruli ilal akhirah. Wahai Tuhan, Engkau telah menjadikan aku dalam keadaan lemah, dan Engkau telah menjadikan dia kuat dan kejam. Maka ambilkan hakku darinya segera, karena ia telah menzalimi saya, dan saya tidak punya kesabaran sampai ke akhirat. Pemirsa, pejabat zalim yang merampas ikan tadi pun tanpa beban, ia pulang membawa ikan itu ke rumah. Sampai di rumah, ikannya kemudian diserahkan kepada istrinya untuk dimasak. Saat sang istri mengambil ikan itu, lepaslah dari tangannya. Lalu mulut ikan itu pun terbuka dan kemudian menggigit jari sang pejabat zalim itu hingga marah dan kesakitan. Pejabat zalim yang kesakitan jari tangannya itu pun segera pergi ke tabib untuk diperiksa dan diobatinya. Setelah tabib memeriksanya dengan cermat, tabib berkesimpulan bahwa penyakitnya cukup ganas dan cara mengatasinya hanyalah dengan mengamputasi atau memotong jari-jarinya agar tidak menjalar ke telapak tangannya.
Pejabat zalim itu kemudian dipotong jari tangannya. Tidak lama setelah itu, rasa sakit menjalar ke bagian telapak tangan. Lalu tubuh gemetar dan menggigil ketakutan. Saat mendatangi tabib lagi, dikatakan kepadanya bahwa cara menghentikannya harus dengan mengamputasi lagi pergelangan tangannya agar sakitnya tidak menjalar sampai lengannya. Begitu seterusnya, ketika sebagian anggota tubuh diamputasi, rasa sakit menjalar ke bagian anggota tubuh berikutnya. Ia pun kesakitan, hingga ia pun kebingungan, tak tahu harus bagaimana lagi. Ia kemudian mendekat kepada Tuhan, memohon kepadanya agar bisa terbebas dari sakit yang dideritanya. Pejabat zalim yang sedang kesakitan itu pun kemudian keluar rumah. Dalam perjalanan keluar rumahnya itu, ia melihat sebuah pohon, lalu mendatanginya untuk kemudian istirahat di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, ia bermimpi ada seseorang yang berkata kepadanya, "Ya miskin, ila kam tuqta'u a'dha'uk, imdi ila hamsika alladhi zalamtah fardahu." Wahai orang yang hina, sampai berapa banyak anggota tubuhmu yang harus diamputasi? Bangun, pergilah, mencari orang yang pernah engkau zalimi, dan mintalah ridhonya. Pemirsa, si pejabat zalim ini pun kemudian sadar dan terbangun dari tidurnya. Saat merenungkan apa maksud mimpinya itu, teringatlah ia bahwa dulu pernah berurusan dengan seorang nelayan, pernah kasar kepadanya, memukulnya, dan merampas ikannya. Setelah sadar, ia pun pergi ke tempat di mana nelayan itu tinggal. Akhirnya ia bertemu dengan nelayan yang pernah dizaliminya itu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung tersungkur di bawah kaki nelayan itu. Ia menangis, menyesali perbuatan kejamnya. Kemudian ia meminta maaf kepada nelayan itu. Selain itu, pejabat zalim ini kemudian memberikan sebagian hartanya kepada si nelayan untuk menebus kezalimannya. Pejabat zalim ini pun kemudian bertaubat dari perbuatan yang tercela. Ia benar-benar meminta maaf kepada si nelayan itu. Akhirnya, si nelayan pun ridho dan memaafkannya. Setelah itu, pejabat zalim kemudian memperoleh ketenangan dan rasa sakitnya pun langsung hilang. Pemirsa, kisah ini patut menjadi renungan bagi siapa saja, terutama bagi orang-orang sedang menjabat atau memegang kekuasaan, agar tidak semena-mena atau berbuat zalim saat melaksanakan tugasnya. Karena Nabi pernah mengingatkan pada kita dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafirun fa innahu laisa dunaha hijabun." Hati-hatilah, waspadalah terhadap doa orang-orang yang terzalimi walaupun ia dalam keadaan kafir, karena doanya itu akan dikabulkan. Nah, pemirsa, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.